Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kami akan menghadirkan manasik qalbu, manasik hati di dalam menjalankan ibadah umrah. Pada kesempatan sebelumnya sudah kami hadirkan 3 amalan yang perlu kita lakukan sebelum menjalankan ibadah umrah. Jadi harus kita siapkan diri dulu. Yang pertama, kita harus menyadari sebagai tamunya Allah. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa kita orang yang dipilih Allah sehingga diundang oleh Allah untuk bisa bertamu di rumahnya Allah, maka wajib kita mensyukurinya. Yang ketiga, kita tata niat kita luruskan niat kita karena Allah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk jor-joran, bukan untuk pamer-pameran. Nah, baik, pada kesempatan ini kami akan menghadirkan 3 tingkatan amalan ketika menjalankan ibadah umrah. Yang pertama, amalan yang kebiasaan dilakukan oleh kebanyakan orang. Biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu setelah menjalankan ibadah umrah, membaca Al-Quran, wirid, zikir, sholawat, dan mungkin sholat sunnah-sunnah yang lain. Itu bagus, luar biasa. Namun yang ingin kami hadirkan di sini, selain amalan-amalan yang biasa dijalankan atau dilakukan kebanyakan orang, perlu ini yang kedua, amalan muhasabah diri, merenungi diri kita. Yang pertama, merenungi segala dosa yang pernah kita lakukan, dosa pribadi yang pernah kita lakukan. Dan perlu diketahui bahwa siapa saja yang pernah melakukan dosa pribadi, jangan ceritakan kepada bangsa manusia, karena kebanyakan bangsa manusia bisanya hanya mencaci dan memaki. Maka ceritakanlah kepada Allah, jangan diceritakan kepada bangsa manusia. Karena salah satu tanda diterima tobatnya kita ketika kita melakukan dosa pribadi adalah ketika kita tidak menceritakan dosa pribadi kita terhadap bangsa manusia. Maka Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita, mengundang kita di rumahnya Allah. Maka muhasabahlah diri kita, merenungilah diri kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin dulu pernah ada yang diuji dalam kemaksiatan judi, minum minuman keras, atau mungkin berzina. Maka mohon ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Mumpung kita berada di rumahnya Allah, apalagi kita berada di multazam, mohon ampun sama Allah. Sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, ampunan Allah sungguh luas. Mohon ampunlah kepada Allah segala dosa yang pernah kita lakukan yang berkaitan dengan dosa pribadi kita. Mengadulah kepada Allah. Gunakan selama umrah setiap hari, luangkan waktu untuk bermuhasabah diri, merenungi diri sampai meneteskan air mata. Bukti kesungguhan kita bertobat kepada Allah. Jangan berkecil hati, ampunan Allah sungguh luas. Baik, yang kedua, dosa yang berkaitan dengan kedua
selama kita hidup bersama orang tua kita sampai dengan saat ini bagi yang orang tuanya masih hidup. Dosa-dosa apa saja yang pernah kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Wala taqul lahuma uffin. Kita mengatakan saja tidak diperkenankan, tidak boleh. Apalagi sampai berbicara keras, membentak, apalagi naudzubillah min dzalik sampai ada yang memukul. Bertobatlah kepada Allah, minta maaflah kepada kedua orang tua kita. Setelah kita merenungi dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita, segera telepon orang tua kita. Kalau enggak membersamai kita umroh, segera ditelepon minta maaf kepada kedua orang tua kita, kemudian bermunajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sepulang dari umroh, hampiri kedua orang tua kita. Mohon maaflah, minta maaflah kepada kedua orang tua kita. Dan meyakini dan bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi kembali apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Baik yang ketiga, dosa terhadap pasangan kita. Gunakan kesempatan ini untuk merenung dosa-dosa yang pernah kita lakukan terhadap pasangan kita. Mungkin seorang istri ketika bersama dengan teman-temannya bisa ramah, bisa senyum, bisa canda tawa. Giliran sampai rumah ada suaminya dibentak-bentak, disalah-salahkan, dimarahi. Ini kelakuan iblis, godaan dari setan, godaan dari iblis, ingin mengganggu si iblis, si setan ini. Maka minta maaflah, mohon maaflah kepada suami kita, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang umroh saat ini bersama dengan pasangannya saling memaafkan. Bagi seorang suami mungkin di kantornya bisa ramah dengan karyawannya, bisa senyum dengan karyawannya, tapi sampai rumah kerjaannya memaki-maki istri, mendolimi istri, bahkan mungkin memukul istrinya. Naudzubillah min dzalik. Bertobatlah, minta maaflah kepada istri kita, mohon ampunlah kepada Allah, mumpung Allah masih memberi kesempatan. Saling memaafkan, baik suami maupun istri, saling memaafkan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan yang keempat, dosa yang berkaitan dengan anak kita. Mungkin kita kurang tepat di dalam mendidik anak kita, menempatkan anak kita di tempat pendidikan yang sehingga anak kita tidak memahami agama. Ini perlu kita renungkan. Islam tidak melarang anak kita jadi dokter, jadi TNI, jadi polisi, jadi pengusaha. Islam membolehkan. Namun bagaimana kita mendidik anak kita, memohon kepada Allah agar anak kita menjadi seorang dokter, TNI, polisi, pengusaha yang tiap malam bangun malam untuk bersujud kepada Allah, merintih, menangis kepada Allah, selalu memohon ampun kepada Allah, dan ketika bekerja selalu dibasahi dengan air wudu. Islam tidak melarang anak-anak kita menjadi pengusaha, dokter, polisi, TNI, tapi bagaimana setiap malam dia bangun bersujud kepada Allah, merintih, mohon ampun kepada Allah, ketika bekerja selalu dibasahi dengan air wudu. Masya Allah, lidahnya selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang Allah muliakan, mulia di dunia, mulia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan Allah masukkan di dalam golongan orang-orang yang beruntung. Baik yang kelima, dosa yang berkaitan dengan
keluarga mungkin atau saudara. Kita renungi dosa apa saja yang pernah kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Mungkin kita pernah memakan hak waris, haknya kakak kita atau adik kita. Itu sebuah dosa yang besar. Karena yang pertama telah menjadikan putus tali silaturahim. Yang kedua memakan hak orang lain. Yang ketiga menyakiti kedua orang tua kita. Maka bertobatlah kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan mengembalikan hak saudara kita, keluarga kita. Baik, amalan yang ketiga adalah berdoa. Setelah kita merenungi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita berdoa mohon ampun kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan membayangkan semua dosa yang pernah kita lakukan dan kita mohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan kita sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah membimbing kita, meringankan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam kemaksiatan yang pernah kita lakukan, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari berbuat maksiat di kemudian hari. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.